Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah kita semuanya bisa duduk, bisa kumpul di majelis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah. Banyak yang tanya sama saya, munzalan itu apa? Munzalan itu apa? Dan beberapa orang juga tanya, munzalan itu apa? Ngapa namanya munzalan? Kami tidak pernah dengar. Dan ini bukan 1-2 kali orang tanya, termasuk tentang kapal gitu. Ngapa masjid kapal? Karena ada yang keceplosan. Masjid kapal selam. Orang tuh nyebut masjid kapal selam tuh mukanya polos gitu, nggak ada kayak ngerasa bersalah. Dia pokoknya nyebut ya masjid kapal selam. Saya mau tegur tuh nggak enak juga. Padahal yang dimaksud adalah masjid kapal Serdam. Serdam itu Sungai Raya Dalam. Kalau di Pontianak ini suka disingkat-singkat gitu. Parit Haji Hussein disingkat Paris. Belanda belakang landasan. Swiss Sungai Jawi Sarak Sikit. Terus Jerman Jeruju Mantap. Imam Bonjol Imbon. Adis Sucipto Adis. Orang Pontianak suka sekali nyikat-nyikat. Sampailah Sungai Raya Dalam. Tulisannya dulu tuh kan SEI, S-E-I kan. SEI Raya Dalam. Disingkat Serdam. Nah, jamaah yang luar taunya masjid kapal selam. Itu pempek. Akhirnya kita rubah, karena orang sering salah sebut, jadi berdosa pula kita kan. Akhirnya kita ganti, jadi masjid dengan nama branding ya, brandingnya itu jadi Masjid Kapal Munzalan. Namanya jamaah kan pasti tanya, ngapalah dikasih nama kapal yang bentuknya kayak kapal ke iya sih. Ada mesinnya ke? Ada. Siapa mesin kapalnya? Ini anak-anak muda ini yang lucu-lucu dan menggemaskan. Tahu saya cerita masa lalu lah bang. Cukup lah. Apalagi yang BTN yang di belakang. Ada BTN pak. Kalau nama yang sekarang Barisan Taubatan Nasuhan. Itu nama yang bagus. Kalau aslinya apa Ustaz? BTN, bocah tua nakal. Tapi sudah syariah sekarang. Alhamdulillah. Sudah syariah. Gak senyum-senyum aja lah ya Cak Anton ya. Insyaallah. Nah, saya diajarkan sama guru-guru saya, teman-teman semua, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua terjadi atas izin Allah. Semua terjadi atas izin Allah. Dan setiap pertemuan, kejadian itu sudah terjadi dan sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun. Berapa? 50.000 alfasana. 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan Allah. Jadi tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua terjadi atas izin Allah dan sudah diatur sama Allah. Berapa lama? 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Apalagi ayat Al-Quran yang kita baca. Ayat Al-Quran yang kita baca tadi itu lewat
tadi malam saya ngisi di Majid Enterprise, lalu saya bilang sampai jumpa besok pagi di SMK. Karena sebelumnya ada yang nanya. Apa itu munzalan? Nah, Allah jawab langsung pagi ini. Coba tengok tadi, lewat nggak kita ayat munzalan? Lewat. Kata Bang Rangga, hari ini juz kita hari ini adalah juz ke-16. Ya kan? Ats-Tsamin Asyar 18. Ats-Tsamin Asyar itu juz ke-18 surat Al-Mu'minun. Pas surah Al-Mu'minun ayat 23-29 keluarlah ayatnya. Allah bilang apa di situ? Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Ketika Nabi Nuh alaihi salam sudah naik di atas kapal al-fulk as-safinah, anta wa man ma'aka minal mu'minin an-najin, engkau dan bersama orang-orang beriman yang selamat, faqul alhamdulillahilladzi anqadhana minal qaumil kafirina fa ahlakahu. Alhamdulillah segala pujiannya milik Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum-kaum yang zalim. Setelah selamat Allah bilang apa? Wakul. Nah, kata-kata kul itu adalah perintah dari Allah. Katakanlah wahai Nuh. Kalau Nabi Musa bilang qala rabbishrah li sadri, itu maunya Musa. Dia yang mau. Tapi kalau kul itu kayak Nabi Muhammad diinstruksikan Allah, kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafir. Kul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, ayat ini juga sama. Kul, wahai Nuh, katakanlah anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzil. Slide 23-29. Antum lihat teman-teman semuanya, bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk berdoa, wahai Tuhanku, anzilni, tempatkanlah saya, munzalan mubarakan, munzalan mubarakan wa anta khairul munzil. Ya Allah, tempatkanlah saya di tempat yang diberkahi, dan Engkau sebaik-baiknya pemberi tempat. Karena Nabi Nuh saat itu pun bingung juga. Makanya julukan dari Nabi Nuh itu kawan-kawan, Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia nomor 2. Kenapa disebut Abul Bashar Ats-Tsani? Karena saat itu peradaban manusia sudah terputus. Adam, Idris, 2 nabi kan, habis itu putus. Kenapa? Pada meninggal semua. Jangankan orang lain, ya kan? Jangankan orang lain, anak dan istri sendiri tidak ikut. Teman-teman, saya izin cerita sedikit nih, tentang bagaimana perasaan Nabi Nuh saat itu gitu. Yang membuat sakit saat itu tuh teman-teman, bukan hanya melihat banjir, tapi sedihnya seorang Nabi Nuh ketika beliau sudah berusaha sekuat tenaga untuk narik orang terdekatnya. Siapa? Anak dan istri. Terutama yang ada dialognya dalam Quran, anak. Wahai anakku, kata Nabi Nuh, kan naik ke kapal. Apa jawaban anaknya? Si Kan'an. Antum jangan kasih nama anak antum Kan'an ya. Itu anak durhaka. Kata Kan'an bilang gini, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Itu cerita Quran ya, bukan cerita saya. Kata Ustaz Luqman, enggak, bukan cerita saya. Cerita Allah dalam Quran. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas gunung yang menyelamatkan aku dari air. Kata Nabi Nuh, la asimal yauma. Tidak ada yang bisa selamat, nak. Itulah bahasa kita kalau sekarang. Sini sayang naik. Udah dipujuk-pujuk, dirayu-rayu, diajak naik. Ternyata anaknya Nabi Nuh tidak mau naik.
tetap tidak mau naik, nangis kan? Sedih seorang ayah sayang betul kan? Pengorbanan luar biasa, bikin kapal di atas gunung. Orang-orang bully Nabi Nuh kan? Ngapa sih kau naik ke atas gunung tuh kan? Disuruh bikin al-fulk di atas kan? Suruh bikin kapal di atas gunung. Bikin kapal tuh di samping sungai gitu, atau di samping laut. Bikin kapal di atas gunung tuh gimana ceritanya? Masuk akal tak? Tidak masuk akal. Tapi Nabi Nuh taat sama Allah. Begitu naik, yang naik justru malah binatang. Tapi antum jangan bayangkan seperti yang di film dibuat sama Hollywood itu ya, itu banyak merampoknya. Semua binatang-binatang yang Allah izinkan dan orang-orang beriman an-najina, di dalam Quran itu disebut an-najina. Orang-orang yang sudah selamat, atau lebih tepatnya orang-orang yang sudah diselamatkan Allah. Siapa? Orang-orang yang punya iman, tunduk dan patuh sama Allah dan yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh diperintahkan Allah, "Waqul," katakanlah wahai Nuh, "anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin." Kata-kata anzilni munzalan mubarakan itu artinya teman-teman secara tidak langsung Allah punya dua maksud. Yang pertama, kata-kata anzilna, anzala yunzilu itu kan diturunkan. Anzilni, ya Allah tempatkanlah saya. Tempatkanlah saya. Munzalan mubarakan, di tempat yang penuh dengan keberkahan. Wa anta khairul munzilin. Itu terjemahan kalau lihat dari Quran yang dilihat. Tapi zaman saya jadi santri, waktu saya masih di Gontor, Pak Yai kami, Kiai Syukri, Abdullah Syukri Zarkashi, itu mengajarkan kepada kami doa ini juga. Pak Kiai Hasan Abdullah Sahal, kami di pondok tuh salah satu doa wajib Kiai Gontor, betul nggak? Kalau yang pernah di Gontor, tahu kan doa ini? Itu doa wajib. Tapi yang kami pahami saat itu waktu jadi santri, munzalan mubarakan tuh kalau bahasa orang sekarang durian runtuh. Nggak apa-apa banyak, yang penting halal. Maka lagunya syukuri Alphard yang ada, Hilux adalah anugerah gitu. Coba diulang. Syukuri Alphard yang ada, Hilux adalah anugerah. Ya kan enggak apa-apa Alphard, yang penting lunas. Lo daripada roda 3 tapi nyicil. Kan syukuri Alphard yang ada, itu munzalan mubarakah. Enggak apa-apa banyak, yang penting halal. Enggak apa-apa banyak, yang penting berkah. Kalau kami dulu di sana di Gontor gitu, Pak Syukri ngajarkan, ayo nak kita angkat tangan sayang. Ingat benar saya tuh. Kita minta sama Allah, Gusti Allah mboten sare ya gitu. Itu kalau udah kalimat itu tuh kami yang santri 5.000 tuh amin. Minta waktu itu kita minta GOR, gedung olahraga, minta Gontor punya tanah lebih luas. Itu kami diajak Pak Syukri untuk berdoa. Nah, beliau pasti doa anzilna munzalan mubarakan. Nah, otak saya waktu itu masih santri mengingat-ingat munzalan mubarakan itu rezeki durian runtuh gitu. Banyak, berkah, halal, thayyib, terbaik gitu. Saya tidak nyangka juga pulang dari Kuala Lumpur 2012, rupanya Allah takdirkan ketemu dengan masjid yang nama masjidnya dibuat oleh Bang Nur Hasan, founder dari masjid ini. To'ya kami manggilnya, ya kan? Punya tanah kapling. Tanah kapling itu untung bersihnya sekitar 4 miliar. Lalu 4 miliar itu bukannya dipakai untuk beli mobil atau beli apa, justru malah To'ya beli tanah. Ini di sini di Serdam, Sungai Raya Dalam, dan di Ampera. Ya kan? 2 tanah itu teman-teman dibikin masjid sama beliau. Jadi orang-orang tuh dapat untung biasanya langsung foya-foya gitu. To'ya justru malah beli tanah 2, jadilah masjid ini dengan sana, lalu kurang lagi uangnya, beliau jual lagi mobilnya, lalu beli lagi bus 00 itu. Kan 01 kalau kayak 00 bis kita yang hijau. Itulah beliau jual mobilnya lalu beli bis. Bis itu yang kita pakai untuk jemput jamaah di awal. Jadi satu-satunya masjid yang menjemput jamaahnya bisa jadi inilah di masjidnya. Memang tidak masuk akal, tapi masuk rekening terus. Munzalan mubarakan yang disebut oleh To'ya itu karena To'ya ini keturunan Bugis,
Jadi filosofinya kapal pinisi. Cuma Toya bilang, saya tidak mau kapal pinisi, saya maunya bahtera modern. Bahtera apa? Modern. Ya kan, bahtera modern. Dari awal 2012 sudah, dari 2011 nyebut, ini sudah disebut dari awal, Masjid Bahtera Modern Idola Kaula Muda. Ada 4 kata kunci waktu itu yang dipegang Toya berulang-ulang dan kita rumuskan 2012 itu. 1, wakaf produktif. 2, masjid multifungsi, ya kan? 3, anak yatim. 4, penghafal Quran. Idola Kaula Muda. Dari dulu, padahal Toya dengan saya itu selisih umurnya 14 tahun. Toya bilang ini harus jadi masjid idola kaula muda, masjid idola kaula muda. Saya bilang kaula muda yang mana lah salat di sini. Rupanya hari ini dengan izin Allah anak-anak muda semua, termasuk yang di belakang itu. Munzalan mubarakan, kalau secara Quran ismul makan artinya tempat yang diberkahi. Rupanya doa saya di Gontor dulu mengantarkan saya ke masjid yang disebut dengan munzalan mubarakan. Ada satu lagi oma kita yang di belakang itu, doa andalan beliau dari zaman masih aktif, zaman masih gadis kalau tidak salah kata oma. Beliau bilang saya itu suka baca doa munzalan mubarakan. Qadarullah waktu beliau masih jabat jadi kepala di pimpinan di rumah sakit pelabuhan di belakang, datang ke sini, Ustadz kata oma, ada ndak rumah-rumah yang dijual dekat-dekat sini? Saya bilang, masya Allah mak, saya bilang. Beliau nengok tulisan itu. Dulu kan ada munzalan mubarakan kan di depan sini. Ini doa saya nih kata beliau kan. Terus saya bilang, Oma mau cari rumah ke? Tuh pas depan munzalan. Rumah yang sekarang beliau tempati itu mau dijual, saya bilang. Kami mau beli munzalan, mau beli berkali-kali tuh. Orangnya pergilah keluar apa. Begitu Oma yang beli laku. Langsung closing. Ya Allah kata Oma, saya dulu ngamalkan doa munzalan mubarakan, Allah takdirkan dapat rumah pas depan masjid munzalan mubarakan. Apakah ini kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Nah, kenapa saya kasih mukadimah ini? Hari ini kita masjid munzalan mubarakan, ya, masjid kapal kecil dalam gang yang 10 meter kali 17 meter ini. Alhamdulillah kedatangan munzalan mubarakan. Dapat rezeki besar, ya kan? Orang besar, tokoh nasional. Alhamdulillah dengan izin Allah beliau berkenan untuk hadir, mau datang ke masjid kita yang kecil ini. Nah, buat teman-teman yang belum kenal, siapa beliau? Ada yang tahu? Malu-malu ya. Pak Eri Sudewo. Pak Eri Sudewo ini bisa dibilang bapaknya kemanusiaan di Indonesia. Orang di belakang layar, salah satu founder dari Dompet Duafa. Tokoh perubahan, dapat penghargaan di. Nah, kalau yang ini betul-betul nasional dan internasional. Kalau saya bukan budak gang gitu. Kalau beliau betul-betul tokoh nasional. Alhamdulillah kita munzalan mubarakan masjid kapal kecil dalam gang ini kedatangan tamu istimewa. Jadi saya ini band pembuka. Jadi antum tahu kalau saya sudah duduk di bawah berarti bukan pembicara, ada pembicara utama yang memang sudah kita siapkan kursinya ya. Saya cuma band pembuka. Jadi insya Allah saya minta dengan hormat Pak Eri, ayahanda kita untuk sharing, berbagi sama kita di sini, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Kultum, kuliah terserah antum. Gitu. Betul nggak? Ya, beliau udah keliling-keliling dunia teman-teman. Ya kan, bergerak di bidang filantropi kemanusiaan ini sudah berpuluh-puluh tahun. Ya kan, merintis Dompet Duafa, mendirikan, kalau cerita prestasinya penuh. Tadi saya baca profilnya, ya Allah saya bilang, ini orang besar sekali. Mau datang ke masjid kita luar biasa. Semoga masjid kita ini jadi semakin berkah, ya kan? Jadi semakin baik karena didatangi oleh orang-orang baik. Siap belajar semuanya? Siap. Oke. Maka kita akan minta ayahanda kita, ini teman-teman yang ada di Zoom, teman-teman yang ada di YouTube dan juga di Instagram, siap-siap kita akan mendengarkan kisah, mendengarkan cerita, mendengarkan ilmu dari ayahanda kita, ayahanda Eri Sudewo. Kepada ayahanda kami persilahkan dengan hormat. Monggo. Fadhil. Saya izin catat seperti biasa, SOP. Silakan ayahanda. Sini ayahanda. Wow, ini
Oh ya udah tinggi besar ya. Izin. Ini yang di Instagram pengen lihat langsung. Ini saya baik, syukran katsiran Ustaz. apa? Terdiam di YouTube. Ya. Saya izin catat aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, masyaAllah, la haula wala quwata illa billah. Ini mohon maaf ini saya harus bicara, terpaksa bicara di hadapan guru kita, Ustadz kita. Masya Allah. Jadi usia Ustadz Lukman dengan saya, usia anak saya yang kedua. Sekarang saya belajar kepada anak saya ini. Ya Allah. Astagfirullah. Dan saya membanding-bandingkan, oh ini sangat jauh ini artinya. Jadi kita bersyukur, terutama jemaah menjalan ini punya Ustadz Lukman Nur Hakim. Saya memang sering berkeliling sana kemari melihat ini dan itu. Yang ini beda lah, beda. Dalam waktu sekejap sekarang boleh dibilang kalau dalam bahasa sononya giant step. Giant step itu langkah-langkah raksasa. Dan bukan hanya bicara tentang ilmu. Karena bicara ilmu banyak sekali orang yang berilmu, tapi untuk mempraktekkan dan dengan seperti ini rasanya sedikit sekali, ya sedikit sekali. Dan saya terpana mengamati dengan segala macam ini dan itunya. Suatu saat baru beberapa pekan yang lalu, ketika PPKM pertama dimulai, saya ingin ke Jogja itu mencari penerbangan. Saya lihat semuanya nggak ada penerbangan, cuma tinggal satu Citylink. Citylink dari Halim ke Jogja itu jam 10 pagi, kemudian diundur jam 2 siang. Wah, pikiran saya, wah ini gawat ini. Kalau pesawat tinggal satu diundur, insya Allah dibatalkan nanti. Ya, saya go-show saja. Pagi itu jam 7 saya langsung ke Gambir, saya beli tiket ke Jogja. Apa yang saya incar? Pertama saya ingin menjumpai namanya Mas Jati. Masya Allah. Mas Jati yang mewakili Jogja untuk menjalan. Ini pasti ada sesuatu ini. Ya. Saya sampai di Jogja ngobrol-ngobrol dan betul lah. Jadi saya belum kepikiran untuk ke masjid kita ini. Di sana saya bincang-bincang dengan Mas Jati. Sederhana saja, hampir seluruh lembaga zakat di Indonesia belum ada yang bisa menyalurkan beras 100 ton. Dan ini 750 ton per bulan. Ini sesuatu bagi saya. Saya termasuk sampai hari ini ada di sana, bukan berjuang lah, pokoknya ikut bantu-bantu cawe-cawe untuk bagaimana membantu orang-orang yang kurang beruntung, mustadafin atau orang-orang mustahil. Dan dengan 750 ton itu buat saya nggak masuk logika. Pasti ada sesuatu yang dibaliknya yang saya pengen tahu. Mas Jati mengatakan 750 ton ini 500 ton dipasok dari Jogja. Saya bertanya gimana cara pengadaannya. Ternyata bekerja sama dengan penggilingan padi dimiliki oleh Ketua Penggilingan Padi Jogja, Jawa Tengah, 500 ton. Sederhana saya mengatakan secara Indonesia. Kenapa? Karena sebelum saya mengatakan seperti itu, setelah selesai perang Vietnam itu meminta bantuan beras kepada Indonesia. Dan Pak Soeharto memberikan bantuan beras ke Vietnam. Dan tahukah kita, sudah lebih dari 10 tahun kita adalah impor beras terbesar dari Vietnam ya, di seluruh dunia. Jadi berbalik itu. Di Vietnam, kalau tanah sawah dijual itu bisa kriminal. Di Indonesia
sekarang perubahan fungsi sawah itu luar biasa. Kita mengatakan negara agraris, dan ini kan menyedihkan. Data mengatakan 80% dari 100% petani itu tidak punya tanah. Dari 80% itu, 88% petani yang punya tanah tidak lebih dari 2000 meter persegi. Dan ketika petani tidak bekerja, dia mencari nafkah, apa saja dia lakukan, kuli dan macam-macam. Dengan penghasilan seperti itu, bisakah mereka dikatakan para petani? Ada dua profesi yang gagal di Indonesia. Pertama adalah petani, kedua adalah guru. Bicara petani adalah bicara hari ini dan juga jangka panjang. Tapi bicara guru adalah bicara jangka panjang. Jadi sesuatu yang kira-kira apa yang tidak boleh terjadi di luar negeri, maka di kita terjadi. Tahun 45, Hiroshima dibom. Kaisar Hirohito bangun dan mengatakan Jepang menyerah. Seluruh jenderal-jenderal sebetulnya tidak terima. Tapi semangat Bushido itu adalah samurai-samurai itu mengabdi kepada raja. Dan pengabdian raja tertinggi adalah mengabdi kepada rakyat. Kalaupun Kaisar Hirohito adalah mutlak seolah-olah absolut menguasai Jepang, tapi pengabdian tertinggi adalah mengabdi kepada rakyat. Setelah Kaisar Hirohito mengatakan kita menyerah, kemudian dia mengatakan cari guru-guru, selamatkan guru-guru, karena masa depan Jepang ada di guru-guru. Tahun 45, 20 tahun kemudian, tahun 65 terjadi gerakan 30 September. Puluhan ribu guru terbaik disembelih di sungai-sungai di Indonesia. Jadi Indonesia mengalami masa yang kira-kira yang tidak mungkin terjadi di Indonesia. Jadi sangat menyedihkan. Jadi saya kagum, saya bersyukur melihat Ustaz Lukman seperti ini. Saya diam dan mengatakan ini guru mursyid, guru yang mengantar kita untuk menemukan apa cita-cita kita, bukan hanya sekedar tausiah dan kemudian diserahkan bagaimana apa yang kita dengar untuk kita praktekkan. Indonesia, maka sering kita bercanda kepada teman-teman, mengapa Indonesia diciptakan? Pertanyaan gurauan kita. Jawaban teman sudah paham. Indonesia adalah contoh terbaik untuk tidak dicontoh. Ya, tahun 76 tahun kita merdeka, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Facebook kemarin saya mengatakan Indonesia tangguh, apanya yang tangguh? Utang kita 8.000 triliun rupiah kalau kita mau jujur. Dan utang itu tidak sampai kepada maksud apa yang sebenarnya dilakukan. Dan ini kan beda dengan menjalan. Kita bandingkan. Negara membuat kereta api cepat dari Bandung Jakarta. Itu bukan hanya butuh pengorbanan utang begitu besar. Kita melihat investor hanya melihat uangnya, tapi tidak pernah melihat apa maksud di baliknya. Kita melihat investor cuma melihat dari uangnya saja. Jadi investasi di Indonesia beda dengan investasi untuk Indonesia. Investasi di Mujalan beda dengan investasi untuk Mujalan. Dan itu pemborosan dasar sekali. Mungkinkah Mujalan meminjam uang, membuat kegiatan kira-kira manfaatnya? Ini kan sebuah kekeliruan. Kekeliruan bisa dimaafkan, kepentingan tidak bisa dimaafkan. Jadi yang saya khawatirkan adalah 270 juta rakyat Indonesia nanti bersaksi apa yang dilakukan oleh petinggi-petinggi negeri. Ini kan mengerikan, mengkhawatirkan. Ya, saya termasuk rasa, Masya Allah, 30 tahun saya lagi bergerak di grassroots, dan saya baru tersadar, tadi dikatakan Ustaz, tidak ada semuanya kebenaran. Saya anak yatim. Jadi saya mengatakan kepada teman-teman, don't teach me about poverty to me. Ente nggak usah ngajarin gue tentang kemiskinan, karena saya ada di sana. Ya. Kebetulan orang tua saya militer, dia wafat usia 44 tahun. Jadi kalau sekarang ada orang bilang six pack, orang tua saya itu Kopassus. Jadi fisiknya
tinggal saya di Bulak Rantai. Di ujung sana senior saya itu menikah dengan namanya Sigit Soeharto, Mbak Elsen. Di sebelah kiri saya itu Tri Sutrisno, di belakang saya Pak Rudini, di depan saya lagi adalah Wiradi Kusuma. Jadi secara sosial saya berada di lingkungan orang-orang atas, tapi secara ekonomi saya ambruk. Dan saya baru sadar, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yatim piaturan? Dan ternyata dari pembabakan yatim ini saya membagi-bagi. Yatim piatu itu rakyat yang tidak punya apa-apa. Harapan cuma satu, andaikan pemimpin adil, andaikan orang-orang kaya dermawan, cuma itu. Dan pada waktu yatim, ketika saya baru masuk kuliah, saya cuma ingin mengatakan, ingin ketemu dengan bapak saya. Apakah yang saya jalankan ini langkahnya sudah benar? Cuma itu aja. Nggak punya pikiran macam-macam. Saya SMA dengan segala kesulitannya, istilahnya harus melanjutkan sekolah. Begitu kelas 2 saya hentikan keseriusan saya untuk belajar. Nggak pernah saya bercita-cita untuk kuliah. Saya cuma ingin sekolah, ikatan dinas, selesai. Ikut akabri, gagal saya. Padahal dari body ya negara ini nggak melihat body yang bagus yang begitu sih. Nomor saya dilengkapi. Ibu saya mengatakan, kamu mau ikut koneksi nggak? Saya bilang ikut akabri mesti koneksi. Kenapa? Pak Wiyogo yang pernah menjadi gubernur DKI pada waktu saya tes akabri itu menjadi danjen akabri, dan itu sahabat orang tua saya. Yang lulus dari Jakarta akabri itu 200 orang, dan 175 itu sudah punya koneksi semua. Jadi orang seperti saya sudah afkir. Dan memang bukan di situ rezekinya, kadarulahnya. Ketika pagi beberapa hari kemudian berkas saya ambil, itu kontingen akabri dari Surabaya yang baru ke Jakarta, satu bus terbalik. Ya Allah. Berkas saya sudah diambil dan mereka mencari orang yang tadinya 200 itu. Memang saya tidak tunggu di sana. Kedua, saya ikut tes pilot. Dari 400 orang, kelompok saya tinggal saya sendirian. Dan saya pun gagal juga karena tensinya terlalu tinggi, saya terlalu berdarah jadi tegang. Di bus saya nangis. Kenapa? Saya yakin ibu saya pinjam uang itu. Jadi saya mengatakan pada teman-teman, lu nggak usah ngajarin gue tentang kemiskinan, gue paham sekali. Apa makna? Jadi cuma harapan anak yatim adalah andai pemimpin adil, andai orang-orang kaya dermawan. Di zaman saya dulu anak yatim itu menemuin dunia aja. Kalau sekarang anak yatim, masya Allah ada menjalan bahagia sekali. Ya, jadi kalau kepala dielus itu udah cuma ada di hadis. Saya belum pernah pasti dulu oleh orang-orang tetangga saya, karena mereka juga orang lain tidak paham. Dan sekarang yatim, anak orang miskin beruntung, bersyukur. Kedua, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan gembala, digembalakan menjadi penggembala? Ternyata menggembala itu adalah pelajaran terbaik bagi kita. Apa? Belajar berorganisasi, belajar tentang kepemimpinan. Ada domba-domba yang galak, ada juga domba yang sakit-sakit, dan ujian kita adalah kejujuran kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar Al-Amin pada waktu usia masih belia. Dan kita bersyukur melihat perjalanan Rasul ketika pada tangan Hajar Aswad, orang-orang Mekah mengatakan sedang bertukar pikiran atau silang pendapat. Hanya mengatakan kalau nanti ada orang datang ke Ka'bah dan dia orang pertama, kita minta untuk membantu kita meletakkan. Dan qadarullah yang muncul adalah Rasulullah SAW. Kita sudah tahu ceritanya semua. Kenapa? Karena Al-Amin. Jadi saya yakin salah satu kunci dari keberhasilan menjalan adalah kejujuran. Banyak saya berkecimpung di berbagai organisasi,
Dan ternyata organisasi-organisasi yang menomorsatukan kecerdasan, menomorduakan kejujuran, sekarang ambruk semua. Ya. Dan siapa yang mendahulukan kejujuran, kepintaran nomor 2, itu semua yang salah amat. Dan kalau tidak jujur, pintarnya jadi minteri, kalau bahasa Jawa bilang, ngakali. Ya, jadi Masya Allah, ngakali. Dan saya melihat seperti itu. Mohon maaf, sekarang saya menjadi ketua asosiasi BNT Indonesia. Jadi kadang-kadang kalau kita rapat 10-20 orang BNT terbaik, saya bertanya, si ini kemana? Dengan sedih teman-teman mengatakan, di penjara Mas. Tentu hal yang tidak boleh terjadi, apalagi di penjara dengan giant step seperti ini. Ada lagi yang kita anggap masuk di dalam pembina, baru beberapa bulan mengatakan mengundurkan diri. Kenapa? Karena sekarang BNT bermasalah. Jadi pada waktu uang kita 1 juta, 2 juta, kita bisa tahan. Tapi 2 miliar, 10 miliar nggak tahan. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saya jujur insya Allah, karena Ustaz baru ngasih saya 2 juta. Tapi kalau besok ngasih saya 2 miliar, nah turun lagi pikiran. Ambil jangan. Ya, kejujuran tergantung iman ya. Pendapat itu tergantung pendapatan. Ya. Rasulullah menjadi pengembala, ternyata belajar organisasi, leadership, jujur leadership. Ketika Abu Talib datang ke Khadijah menawarkan, maukah engkau mendapat orang untuk membantu usahamu? Siapa? Muhammad. Bagi Khadijah itu sudah diincar. Jadi target prospek. Jadi apa ya? Durian runtuh atau melebihi harapan. Dan ternyata ketika Rasulullah diminta untuk berniaga pertama, itu ajaib. Karena memang Rasulullah sudah diatur oleh Allah. Dan Khadijah mengirimkan asistennya untuk melihat bagaimana cara Rasul berdagang. Dan ketika selesai ditanya, bagaimana Rasul? Ajaib. Jadi kalau seandainya Rasul berjualan, katakan jangan Rasul lah, antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab, mungkin orang akan lebih banyak belanja ke Abu Bakar. Itu bicara tentang akhlak perilaku. Artinya bukan akhlaknya Umar bin Khattab kurang, tapi kekerasan itu membuat orang menjadi mundur. Sementara Rasul sudah semuanya. Sehingga ini ajaib. Jadi orang melihat Rasul itu tidak melihat barangnya, melihat Rasul, melihat keteduhan wajahnya. Orang sudah yang tadi ingin membayar 100 membayar lebih. Jadi semuanya laku. Apa artinya? Rasul menjadi entrepreneur. Yatim, tidak bisa apa-apa, hanya berharap dan berharap, kemudian menjadi leader, dan kemudian menjadi entrepreneur. Dan usia 25 dinabikan, usia 40 tahun baru terang-terangan Rasul berdakwah. Dan Ustaz Luqman baru 37 tahun. Jadi harusnya kalau itu Rasul belum boleh berdakwah terang-terangan ini. Yang saya dalam gang aja, Pak. Ya Masya Allah. Ya, jadi pengikut kita bersyukur. Sekali lagi saya mengatakan kepada jemaah, bersyukurlah kita punya guru Ustaz Luqman Ratib. Ya, bukan guru yang saya tidak puas di titik. Anak yatim, leader, entrepreneur, dan kemudian berdakwah. Jadi ini semua lengkap. Maka ini giant step menjalan ini. Ya. Tahun-tahun sebelumnya, beberapa tahun yang lalu, saya sengaja datang ke Darul Arqam Global Ikhwan di Malaysia, dan saya melihat ajaib.
Saya datang ketika Abuya sudah sakit, tidak bisa bangkit, di tempat tidur saja, melihat wajah Abuya itu teduh. Saya bilang, Masya Allah, ya, Abuya. Abuya itu istrinya 4, anaknya 20, cucunya kalau tidak salah 200 orang, dan tidak satu pun menyimpang. Abuya. Dan hampir seluruh lirik lagu Raihan itu mengambil puisi-puisinya Abuya. Buku-buku Abuya, Masya Allah, luar biasa. Guru mursyid mengantar murid-muridnya, bicaranya baik, tausiah. Dengan gimana saya datang sebagai orang dompet duafa dan sebagai wartawan Republika, dan ternyata Darul Arqam membuat namanya tabung takwa. Jadi bukan lagi materi, takwa, menabung. Setiap tanggal 10, tanggal 25, seluruh bisnis di dunia Darul Arqam itu disalurkan ke Malaysia. Omsetnya enggak lagi jadi tanggal 10 menghasilkan 10 juta tiap kedai, salurkan ke Malaysia. Untuk apa? Untuk dakwah. Saya sampai di sana, kebetulan Darul Arqam menyewa sebuah tempat untuk restoran di Bukit Bintang, atau Malaysia itu termasuk daerah yang mahal. Ya, Bukit Bintang. Disewa restoran untuk dakwah. Setiap hari Jumat, saya lupa, jemaah cukup membayar 1 atau 10 ringgit, boleh mengambil sepuasnya, boleh dibawa pulang. Bukit Bintang itu daerah mahal. Ya, dan masakannya masakan luar biasa. Saya di sana termasuk bulan puasa. Saya ingin memantau bagaimana kehidupan Darul Arqam. Anak-anak kecil di Darul Arqam usia 4-5 tahun siap-siap untuk diasramakan. Tahajud termasuk semuanya sampai jam 7 selesai, bersih-bersih sampai jam 8, kemudian lanjut belajar. Dan saya baru mengenal dari Darul Arqam, namanya Khairullah, tidur sebelum zuhur, dan itu katanya tidur Rasulullah. Saya praktekkan, memang Masya Allah. Saya termasuk menulis, sehingga dari jam badar subuh setelah selesai dengan ya termasuk ngaji sampai jam 9 jam 10 itu otak masih segar sekali, produktif. Ya, jam 11 kemudian saya coba ikut tiduran 15,5 jam, dan hasilnya Masya Allah, zuhur kita segar, fresh, apalagi mungkin kita mandi lagi, lebih fresh lagi, dan kesannya sudah tidak ngantuk lagi. Ajaib. Di Darul Arqam saya dibawa ke peternakan. Diperlihatkan ada seekor kuda. Penjaganya dari Pakistan, dulu pemain polo. Dia mengatakan ini kuda keturunan kuda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kaget, apa cirinya? Lehernya ada dekok. Karena pada waktu perang Badar, kudanya itu tidak bisa diam, ingin segera berlari, dan dipegang oleh Rasulullah, ada dekokan. Jadi hampir seluruh, bukan hampir, seluruh keturunan kuda yang ditunggangi Rasulullah itu ada cirinya dekok di leher. Dan penjaga atau kuda ini mengatakan, kuda pacuan di dunia itu tidak boleh kuda Arab 100%. Jadi maksimal 30% keturunan Arab. Kuda itu ada silsilatnya, kalah tidak. Ya, silsilahnya kuda itu ya tidak boleh lebih dari 30%. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu, insya Allah jadi pemenang gitu. Nggak boleh. Jadi dunia mengatur sedemikian rupa. Jadi kuda Arab itu, jadi terbayangkan, kuda Arab sudah kuda hebat. Pasti kuda yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW. Itu kuda yang paling keren. Paling keren, paling gagah, paling kuat, paling. Saya mengamati tabung takwa. Saya lihat mereka membuka kedai. Ada kedai mentah, ada kedai yang matang. Yang punya uang silakan membayar, yang tidak punya uang silakan ambil seperlunya.
Jadi ada beras 1 karung, jemaah ambil saja silakan. Saya tidak punya uang. Jadi di sama, cuma yang punya uang silakan, tidak punya silakan. Tabung takwa. Jadi kalau Abuya masuk ke rumah makan, ada jemaah sedang pada makan, siapapun juga dikenal atau tidak dikenal. Begitu dia selesai Abuya keluar, saya mau bayar, dan ternyata sudah dibayari. Kenapa? Uang itu untuk berdakwah, uang itu untuk mengharumkan Islam. Abuya. Dan Darul Arqam, saya keliling hampir ke Malaysia melihat Darul Arqam itu punya 3 cara untuk berdakwah. 1, kedai, 2, binatu, laundry, dan 3, penitipan anak. Karena seluruh jemaah Arqam adalah ustaz. Jadi tidak usah lagi berpikir tentang penitipan anak, pakaian, cucian, termasuk untuk kedai. Dan ketika mereka membuka seperti itu, mereka investasinya adalah investasi sedekah. Kalau sebuah kedai yang dibangun dengan 50.000 ringgit, mereka patungan, tapi haknya diberikan untuk kemaslahatan. Jadi siapa yang memberikan sedekah terbanyak, yaitu adalah kemaslahatan banyak dan tidak diambil. Jadi berputar mengagumkan. Abuya usianya sudah, pada waktu saya ke sana udah 60-an lah. Dan hal yang saya lihat keajaiban itu insya Allah ada di Mujalang ini. Jadi untuk seperti itu insya Allah. Hanya ada 1 yang keterlanjuran. Apa bahasa ini? Telajak. Keterlanjuran. Saking senangnya Arqam bisa seperti itu, maka santrinya ini titik-titik istilahnya lost control. Jadi ada buku, saya sampai di sebuah rumah, di depannya rumah Anwar Ibrahim, itu Arqam sengaja menyewa di depan rumahnya Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ada 1 buku yang membuat saya bergidik itu. Antara Abuya dan Mahathir, siapa unggul? Judulnya seperti itu. Arqam masuk politik praktis. Abuya mungkin tidak mengharapkan. Ya, jadi di Bredel ya. Sekarang namanya Global Ikhwan. Global Ikhwan, saya tidak tahu di Pontianak ada apa enggak ini? Ada ya? Yang saya sering datang di Sentul. Toifah, sebuah kelompok, dan memurnikan apa yang ada di dalam Islam. Mereka tidak pernah makan di restoran karena mereka khawatir dagingnya basmalah pun belum tentu memotong. Jadi Arqam itu memenuhi kebutuhannya sendiri. Katanya pun beras mereka menanam sendiri, memotong sendiri, semua cepat sendiri, dan betul mandiri. Dan kelompok Arqam ini sekarang tidak besar, paling hanya 1 ini beberapa orang atau 10-20 orang paling. Sesuatu yang kira-kira kita bisa mengambil ibroh. Dan kalau kita kembali kepada pembabakan tadi Rasulullah, itu perjalanan, dan saya terus mengoreksi diri lah, seperti apa sebetulnya perjalanan hidup ini. Dan suatu saat saya juga mendengar tausiahnya Ustadz Adi Hidayat. Saya sedang menyelesaikan buku, mohon doanya Ustadz. Judulnya Cek Kepemimpinan Anda. Dan ternyata Ustadz Adi Hidayat mengatakan tugas manusia itu berbuat baik. Nah, ini menjadi inti dari buku saya. Maka akan dikatakan bahwa jika almarhum diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, dia ingin bersedekah. Mohon maaf, bukan tahajud, bukan yang lain-lain, tapi ingin bersedekah. Kenapa? Karena tugas manusia itu adalah berbuat baik. Jadi ketika dia menjadi politisi, dia harus berbuat baik. Ketika dia menjadi saudagar, dia harus berbuat baik. Ketika dia menjadi pejabat, dia harus berbuat baik. Ketika dia menjadi suami, dia harus berbuat baik. Ketika menjadi istri, dia harus berbuat baik. Dan ketika berbuat baik ini dilupakan, maka itulah yang namanya tadi kita ingin kembali ke dunia untuk bersedekah.
dan saya baru memahami, mengait-ngaitkan kenapa rukun Islam itu adalah zakat menjadi rukun ketiganya. Zakat itu kewajiban, bukan hak. Ya, jadi bicara mati sebelum mati, saya menerjemahkan dari Ustaz. Ini Masya Allah, mati sebelum mati itu artinya apa? Hak kita sisihkan. Kita berbuat baik sebagai kewajiban kita. Hak kita nanti akan dijamin nanti. Dan kalau sudah seperti ini, apa yang membuat kita Indonesia terpuruk seperti ini? Karena tidak ada yang berbuat baik hanya untuk dirinya sendiri atau kelompoknya. Coba kita lihat, apakah ada sekolah formal di Indonesia yang bisa membuat muridnya menjadi jujur? Ya, sambil kita senyum-senyum saja, nggak usah tunjuk tangan misalnya. Siapa di ruangan ini yang dulu sekolah tidak mencontek? Nggak usah tunjuk tangan. Ya, bos, dana bos. Ini dana yang membangun karakter tanpa karakter. Kenapa? Ketika sekolah mendapat dana bos, insya Allah ada kecurangan di sana. Insya Allah ada kecurangan di sana. Kenapa? Satu, rankingnya harus tinggi. Nggak bisa nggak itu disulap. Kalau rankingnya tidak tinggi, murid-muridnya. Kedua, pasti ada yang diambil. Kita membangun sekolah namanya smart school. Namanya saja smart, tapi landasannya salah Islam. Kepala sekolah kita dipanggil karena tidak mempertanggungjawabkan dana bos. Kepala sekolah saya bingung. Kenapa? Ini tanda tangan bukan tanda tangan saya. Jadi dipalsukan. Dan saya mengatakan kepada guru-guru, smart school tidak boleh menerima dana bos sepeser pun. Karena itu khianat. Kalau sudah berkhianat, berkahnya dicabut. Smart school, guru-guru tidak boleh mendapat apapun dari orang tua, sedekah atau apapun juga. Kedua, PMG tidak boleh ada di smart school karena orang tua mengganggu itu jalannya. Ya, betul sekali. Pendidikan. That's right. Kalau guru-guru menerima dana sedekah dari orang tua, dua konsekuensi. Gurunya dipecat, muridnya dikeluarkan. 3 bulan, 6 bulan gempa bumi Bapak Ibu. Ya, dan akhirnya mereka sekarang menyadari marwah guru-guru, marwahnya sebagai guru. Jadi berdialog tatap muka atau ada protes dari orang tua, marwahnya itu. Tapi ketika guru mendapat sedekah dari orang tua, pasti guru-guru seperti di Indonesia sekarang. Ya. Sekolah, lembaga not for profit, boleh mengambil imbalan dari jasa yang diberikan, tapi ada etikanya. 2, lembaga not for profit, sekolah dan rumah sakit. Dan kalau kita lihat kejayaan wakaf kita, rumah sakit apa yang di Arab sekarang kan, wah Masya Allah, ya. Dan 750 ton juga itu sesuatu yang buat saya, kemarin juga dengan Ustaz untuk pertama kali, biasanya cuma saya lihat di film-film ya, bicara, dan 15 menit 20 menit, pantesan 750 ton ini bisa berjalan dengan seperti ini ya, karena kita punya guru yang Masya Allah, kita termotivasi, terinspirasi, dan kita tidak ingin melakukan kecurangan. Kalau pemimpin kita curang, sekarang besok, akhirnya kita rusak. Kalau enggak, kita pasti keluar. Negara ini butuh orang-orang terbaik, tapi oknum-oknum di pemerintah enggak. Ya, orang-orang terbaik itu pasti mati di pemerintah. Dulu di Facebook saya mengatakan, Nadiem itu tidak salah, yang keliru adalah yang mengangkatnya. Ya, yang keluar yang mengangkatnya. Coba sederhana saja, bisakah Nadiem membuat ojol, pengojek disiplin? Susah. Jadi kalau satu saja tidak bisa, kok memegang Mendiknas?
Jadi kalau dulu puluhan ribu guru terbaik di Sembelih, itu masih ada harapan ketika pemimpinnya baik. Tapi ketika pemimpinnya tidak baik, itu tektoniknya Masya Allah. Ya, tektonik dan jangka panjang. Ya. Maka tugas manusia berbuat baik, sementara manusia terbagi dua, antara hamba dan khalifah, antara hamba dengan pemimpin. Hamba itu ketika dia tidak menjabat, kerusakannya hanya untuk dirinya ketika dia tidak baik. Ketika dia mulai menikah, rusaknya kepada istri dan anaknya. Maka istri adalah garda terdepan, suami korup tidaknya. Dan sesibuk-sibuknya istri kita paling tahu kapan gajian suaminya. Dan berapa besarnya gaji suaminya, pasti tahu itu. Ya, kita bisa tanya ibu-ibu kita. Nah, ketika saya mendapat amplop, ya, tebal, pulang ke rumah, dan istri tidak pernah bertanya, ini dari mana? Maka pembunuhan karakter sudah terjadi sejak di dalam kandungan. Istri tidak mau bertanya. Sekali dua kali akhirnya keterusan. Maka kasihan itu keluarga yang korup dirusak oleh bapaknya. Yang lebih kasihan lagi adalah istri koruptor. Kenapa? Setiap bangun pagi dia tidak sadar, di sebelahnya ada maling. Ya, maling ketemu orang soleh nggak bisa. Maling pasti ketemu maling. Ada sahabat mengatakan begini, dia pulang membawa oleh-oleh pada keluarganya. Istrinya melihat, apa dia bilang, Mas, kalau kamu ingin makan yang haram, jangan ajak anak istri. Suaminya hancur juga, lu sudah susah-susah bawa oleh-oleh, kok begitu ngomongnya? Kenapa? Makanannya tidak ada label halal. Sederhana. Sehingga ketika suami sekarang membawa oleh-oleh, dia selalu cermat, ada halalnya nggak? Jawaban istri sederhana aja. Kalau nggak makan haram, jangan ajak-ajak gua dong. Lu aja sendiri. Itu pukulan telak. Nah, orang yang sama kemudian menjadi salah satu juri dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menilai lembaga-lembaga pemerintah yang melayani publik. Sampailah dia di Pekalongan melihat. Kemudian begitu sore diantar ke hotel, beberapa lembaga itu mengikuti. Karena tidak tahan dia ke kamar mandi, kemudian orang itu mengatakan, Pak, ini ada titipan Pak buat oleh-oleh. Wah, di dalam kamar mandi dia kena suap gua. Dan begitu selesai dia ke meja, luar biasa. Batik-batik Pekalongan Sutra itu, kemudian uang berapa amplop penuh, bergepok-gepok. Kemudian dia coba telepon istrinya. Pok, karena istrinya orang Betawi. Pok, ini ayah dikasih ini Pok. Gimana menurut Pok? Apa jawaban istrinya? Bang, belum jadi menteri aja sosok nanya. Emangnya ayah pikirin? Itu kalau istrinya coba lihat istrinya biru atau merah ya Bang? Ya sudah lah. Tapi dengan istrinya mengatakan begitu, itu ambruk itu. Tidak ingin suaminya membawa 1 rupiah pun uang di luar uang yang halal. Cukup sekali itu istri yang mengatakan itu sudah. Tapi kalau istri yang mengatakan itu dalam amplopnya biru atau merah, itu sudah ambil jangan. Ya, saudara. Dan kita bersyukur kalau punya istri yang mengingatkan seperti itu. Perjalanan hamba punya 3 tuntutan. 1 iman, 2 amal, 3 ahsanul amal. Hamba yang tidak beriman, udah nggak usah banyak cerita lah. Ya, sudah pasti udah nggak bisa bicara. Orang di luar Islam tidak bisa bicara masa depan akhirat kita. Iman, tanpa iman semuanya sia-sia. Maka sering saya mengatakan pada tim saya, siapa orang terkaya di dunia? Bill Gates. 3 besar, 1, 2, 3 terus gantian. Sekali-kali Bill Gates ini orang tidak visioner dibanding office boy Mujalan.
Kenapa? Obi Munjalan itu sujud. Bill Gates tidak sujud. Sujud ini adalah bicara tentang iman. Sujud itu menembus akhirat. Bill Gates meskipun di bawah harta seluruh dunia untuk menembus, sudah jelas. Iman. Tanpa iman semua amal. Dan hati-hati, kalaupun kita punya iman, harus berhati-hati dengan keinginan untuk dipuji-puji. Ini yang berat sekali. Banyak orang sudah bisa menahan diri dari dosa besar, tapi dari puji-puji terselubung masuk puji-puji, hasad, penyakit-penyakit hati. Kedua, amal. Amal itu rukun Islam. Syahadat, keutamaan kita, la ilaha illallah, zikir kita. Waktu kita nggak cukup untuk berzikir. Semuanya. Sholat wajib kita cuma 5, nggak cukup kita untuk menyelesaikan seluruh sholat. Maka yang ketiga, ahsanul amal. Apa amal terbaik hamba? Ada orang yang tidak bisa tahajud, jangan kita ledek. Mungkin ucapan subhanallahnya yang 100 kali setiap hari, mungkin itu yang bisa mengetuk belas kasih Allah. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita yang sudah tahajud begitu merasa bangga. Kita boleh bangga kepada orang lain, tapi jangan bangga kepada diri sendiri. Bangga itu larinya ke ujung. Maka berbuat baik lupakan. Jangan diomong-omong, apalagi dikalkulasi. Ketika dikalkulasi ada rasa bangga. Dan dari teman-teman kita mengatakan, ya Allah, inilah proposal hidupku. Wah, sombong sekali. Surga itu tidak bisa dimasuki oleh amal kita. Mungkin jemaah pernah mendengar, dan saya menginginkan mengisahkan sedikit saja. Ada seorang ahli ibadah 1000 tahun sudah sujud. Ketika dia wafat, dibawa malaikat ke surga, dan dia bertanya, atas amal apa aku bisa masuk surga? Malaikat menjawab, enggak, ini kasihan Allah kepada antum. Wah, nggak bisa dong. Saya pengen lihat amal saya, 1000 tahun saya sujud. Kok belas kasih Allah? Allah mengatakan kepada malaikat, ambil mata kirinya, timbang nikmat mata kirinya dengan ibadahnya selama 1000 tahun. Dan ternyata nikmat mata kirinya tidak bisa diimbangi dengan amal ibadahnya. Maka abid ini, ahli ibadah ini tersipu-sipu malu. Ya kalau gitu, apalagi seperti kita, seperti saya, apa sih yang dihebat-hebatkan? Maka semua dari Allah. Berbuat baik lupakan, berbuat baik lupakan. Jangan sampai seperti, saya tidak menyebut namanya, ya Allah, inilah proposal hidupku. Mungkin kalau kepada bos ini konsep gua, nah, itu kan enak. Tapi ini kepada Allah. Ahsanul amal. Ahsanul amal itu tergantung masing-masing. Silakan. Hamba, sujudlah sebagai hamba, bukan sebagai khalifah. Kalau sujud sebagai hamba, kita tidak punya apa-apa. Tapi kalau sujud sebagai khalifah, saya ketua ini, bos ini dan itu, maka rasa tinggi hati kita ada. Jadi sujud kita masih ada hijab. Maka sujudlah sebagai hamba. Tidak punya apa-apa. Tanpa Allah tidak ada kita. Tapi ketika kita siang hari, bangunlah peradaban sebagai khalifah, bukan sebagai hamba. Kalau sebagai hamba cuma bisanya senyum, itu sedekah dan berdoa. Tapi kalau sebagai khalifah, apa yang kita punya untuk Islam? Maka khalifah 3 tuntutannya. 1, tegakkan tauhid. Sudah menjadi kewajiban kita, setiap kepala pemimpin menegakkan tauhid di lingkungan terdekat kita. Saya kepada istri saya, kepada anak saya. Istri juga mengingatkan kepada suaminya. Maka tujuan menikah, sering saya mengingat kepada yang masih bujang-bujang, tujuan menikah itu untuk sujud berjemaah. Ketika salah satu pasangan kita tidak sujud, insya Allah bermasalah itu keluarga kita. Sujud berjemaah. Tegakkan tauhid. Kedua, jalankan syariat. Pemimpin. Syariat itu metode. Jadi negeri ini didalamnya dengan apa? Karena bukan negara Islam, maka Islam itu betul-betul ada di kita-kita saja. Kita lakukan saja. Dan ketiga, tugas pemimpin membangun tamadun, membangun peradaban. Dan kita bersyukur adik-adik, teman-teman, bapak ibu, mun jalan
Baitul Mal dengan semua kegiatan munjalan. Ini adalah pekerjaan mulia. Ini bisa mengetuk hati Allah, mengetuk Allah untuk membuka pintu rahmatnya. Kita bekerja dan kita berada di lembaga yang mulia, tapi ingat, jangan merasa mulia. Saya bersyukur pernah kerja di Dompet Duafa, pernah ada di sana, dan sekarang bersyukur saya masih terus berjalan-jalan sharing, menerima, memberi, atau apapun juga lah. Dan ternyata masing-masing peradaban itu tergantung format cara kita berpikir. 750 tahun hari ini yang paling kecil, besok akan terjadi kedahsyatan lagi ketika munjalan melahirkan pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi jalan stepnya akan semakin Masya Allah ya. Jadi kemarin juga Ustaz Lukman sama mengatakan, saya mendengar inti keluarga, inti pertemanan, inti kelompok, inti partai, inti negara, dan inti munjalan itu apa? Manusianya, membangun manusia. Dan bahasa kita adalah team building, bukan teamwork. Teamwork itu seperti kesebelasan Barcelona. Dan Johan Cruyff mengatakan, pemain Barcelona tidak hanya dilatih menyepak-nyepak bola, tapi dibina karakternya. Meraih kejuaraan itu bisa didesain, tapi meraih juara itu hanya dilewati 3 bulan, 6 bulan. Tapi ketika bisa membangun tim building, tim berkarakter, tim berakhlak, sampai akhirat ini tembus, tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah lupa. Kemenangan sesungguhnya adalah tim yang berakhlak. Kemenangan sesungguhnya. Jadi seperti apa Rasulullah membangun timnya? Ya, Umar bin Abdul Aziz, oh Masya Allah, kalau itu diceritakan kita terpana. Dan kembali Ustaz, saya bersyukur ini bisa mengunjungi munjalan dan diterima dengan wah Masya Allah. Apalagi semalam durenya membuat Kalau pagi ini mau lagi ada lagi. Masya Allah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf ini banyak kekurangan-kurangan atau ya apapun juga. Ya, tapi saya bersyukur dan saya juga ingin merapatkan barisan saya ke munjalan. Masya Allah. Apa yang bisa saya miliki mungkin ya sedikit bisa lah untuk ya seperti, tapi mungkin ini adalah keinginan. Dan saya meminta secara khusus barangkali kepada Ustaz membuat semacam kurikulum untuk melahirkan leader-leader. Kita membuat sebuah lembaga baru namanya Camp of Leader. Camp of Leader itu menghimpun orang-orang terbaik. Seperti apa terbaiknya ya nanti kita harus proses. Kita latih leadershipnya tentu dengan ajaran-ajaran kita. Dan kita terjunkan ke masyarakat. Dan akhirnya dia harus membuat proposal. Apa yang bisa disumbangkan yang terbaik untuk bangsa ini. Kita melihat minta partai sudah tidak bisa melahirkan negarawan. Dan ternyata negarawan, orang berakhlak itu lahir di munjalan. Insya Allah, amin. Dan ini kita nanti bisa saya minta secara khusus untuk kurikulumnya untuk kita kembangkan sama-sama ke depan. Demikian dari kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah. Terima kasih. Berkah. Insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, tabarakallah. Haula wala quwata illa billah. Jadi terima kasih Ayahanda yang sudah ngasih semangat kita pagi hari ini, mengingatkan kita tentang hal yang sangat fundamental, hal yang sangat penting, yaitu mengingatkan kita tentang kematian, mengingatkan kita tentang pentingnya berbuat baik. Gerakan infak beras yang baru mulai itu 2012 Ayahanda, itu inspirasinya karena memang di sini. Karena memang
Tadi ayahnya bilang jangan ajarkan saya kemiskinan karena saya ada di situ. Jangan ajarkan saya kesusahan karena saya ada di situ. Infak beras itu juga ayahnya lahir karena saya di situ. Ayah saya meninggal umur 48 tahun di depan Pak Kiai Haji Toto Tasmara. Jadi ikut seminar di Jakarta, Advanced Leadership Training. Hari Jumat jam 10 pagi masih nelfon mama saya. Jam 1 siang ayah habis sholat Jumat itu ayah saya bilang kalian duluan, saya mau jamak sholatnya. Lalu jam 2 mulai seminar dengan Pak almarhum Kiai Haji Toto Tasmara. Jam setengah 4 sore itu sesi tanya jawab. Jadi sudah masuk asar. Ayah saya tanya, Pak Toto, seperti apa pemimpin yang rahmatan lil alamin? Dijawablah sama beliau begini. Orang yang punya manfaat, punya kontribusi. Dia susah tapi mikirkan orang lain. Dia sendiri punya masalah tapi berusaha bantu menyelesaikan masalah orang lain. Dan seterusnya dijelaskan panjang. Contoh terbaik dari pemimpin yang rahmatan lil alamin adalah baginda Rasulullah. Begitu closing statementnya Pak Toto Tasmara saat itu. Lalu nanya sama ayah saya, gimana Pak? Puas? Habis itu ayah saya bilang, ya saya puas. Lalu beliau minum air putih. Selesai minum air putih, beliau meletakkan kepalanya di atas. Bagi Lukman kecil, ini adik saya Iqbal, itu tuh wasiat pesan mahal. Dan saya jadikan prinsip hidup. Lalu saya ganti kalimatnya supaya ala-ala anak muda dan tidak terlalu nampak. Waktu itu saya bilang sama adik-adik saya, murid-murid saya, mungkin ada yang masih ingat, tagline dulu di Gontor itu setelah ayah meninggal, be smart, be a fresh maker. Jadi be smart, be a fresh maker itu, smart yang dimaksud itu bukan cerdas pintar ya. Tapi smart itu smart definisinya Rasulullah banyak-banyak lah ingat mati kata Rasulullah. Dan matilah sebelum mati. Karena orang yang paling cerdas menurut Rasulullah adalah orang yang banyak mengingat mati dan paling banyak persiapan menuju kematian. Nah itulah definisi smart itu. Fresh maker. Jadilah seperti lebah. Jadilah orang yang, kan lebah itu kata Rasulullah, hinggap di satu dahan gak merusak dahan yang kita. Dan atas izin Allah gitu ya, kalimat itulah yang saya jadikan doa tiap hari. Lalu saya bilang sama Allah, ya Allah, ini pesan almarhum ayah. Saya aja yang 2 SMA kehilangan ayah, itu sedihnya luar biasa. Sedih, gak enak, gak nyaman. Terus kalau melihat orang-orang bisa cium tangan ayahnya tuh, saya tuh ngelihat, ya Allah, mudah-mudahan nih gak ngerasakan yang aku rasakan. Singkat cerita, 2012 balik dari Kuala Lumpur dalam kondisi tak berduit, tak punya uang, banyak utang. 2012 Lukman lahir itu banyak utang, babak belur, mata cekung, perut lapar. Ingat lagi pesan almarhum ayah, harus jadi pemimpin. Dan waktu itu entah kenapa ada pikiran, kalau aku susah terus aku mikirkan diri aku seorang, aku akan jadi orang susah kebanyakan. Kayaknya aku harus jadi yang berbeda. Biarlah aku susah tapi aku harus mikirkan orang lain. Singkat cerita, waktu itu diajak, ada yang nolong, ada yang biasa nolong panti asuhan. Lalu beliau bilang gini, ini ada panti asuhan, berasnya banyak, tapi tidak punya uang cash untuk bayar sekolah anaknya.
Saya waktu itu tidak pikir panjang, mama bilang pinjam mobil Kijang, angkut berasnya. Angkut itu beras, saya jual di garasi. Waktu itu masih pakai handphone yang Iona, diikat pakai getah, baterainya gelembung, itu diikat pakai getah. 2012 tuh SMS dia kan. Mama saya ceritakan, nih ayo anak saya nih jual beras untuk anak yatim gitu. Otak saya waktu itu tidak ada pikir, karena kalau laku pun itu 6 juta lah, bisa untuk bayar sekolah pondok itu. Di luar prediksi saya, uang yang terkumpul lebih dari 12 juta. 2 kali lipat, karena banyak orang bayar tapi tidak mau ngambil berasnya Pak Edi. Saya bawa uang itu segepok, datang ke panti itu, panti asuhan Al-Amin namanya. Jadi tonggak awal infak beras tuh pondok yang namanya Al-Amin. Al-Amin itu Rasulullah. Seolah kode dan pesan buat saya, kau kalau ambil duit ini, ibu itu tidak tahu. Tapi Allah tahu. Kau tak bisa bual, Luqman. Gitu kira-kira waktu itu. Udahlah mobil pinjam, banyak utang. Saya punya masalah kan. Ini kalau saya kasih dia 6 juta masuk saya, selesai clear. Enggak, saya ikat, bilang sama istri, kita ikat hantar. Nah, momentumnya tuh kawan-kawan semuanya, pas saya pulang dari panti itu, setelahnya saya kan, itu dari Danau Sentarum Pak Eri, lumayan jauh dari sini, sekitar 25 menit. Sampai sini tuh, sampai Sungai Dalam, sambil nyetir mobil tuh, saya nangis nggak berhenti. Saya bilang, aku nih nggak dapat duit, tapi ngapa aku bahagia ya? Jangan-jangan ini jalan hidup aku. Nah, habis itu saya mulai tanda kutip ketagihan ke pondok. Jalan saya ke panti asuhan. Disitulah ketemu beras yang patah-patah, ketemu beras yang kotor, ketemu beras yang nggak baik. Anak-anak makan sehari 2 kali, ikan asin dibelah 7, makan nasi dikasih kecap. Ikan asinnya mohon maaf di perutnya sudah ada belatungnya, dijemur di atas atap sek. Saya bilang, kemana aku selama ini? Saya marah sama diri sendiri, lalu teriak-teriak di majelis taklim, ayo Bu bantu, di sana ada pondok yang susah. Itulah kira-kira cerita awal. Dan saya melihat dulu saya salah berpikir. Saya pikir kalau saya bantu orang, saya bantu dia. Ternyata itu salah bagi saya gitu ya. Gak tahu kalau teman-teman. Sampai perjalanan waktu saya paham, ketika saya nolong orang lain, sebenarnya saya sedang nolong diri saya sendiri. Dan itu sama dengan apa yang Allah firmankan, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika engkau berbuat baik, kebaikan itu kembali padamu, kata Allah. Aku tak perlu amal solehmu, aku tak perlu sedekah, amalmu untuk dirimu sendiri. Dan tadi saya diingatkan lagi oleh bahwasanya tugas manusia itu berbuat baik. Maka infak beras yang dirintis 2012 itu Pak, tagline-nya dari dulu, jangan bosan jadi orang baik. Kenapa tagline-nya jangan bosan jadi orang baik? Karena ngantar beras tiap bulan. Tiap bulan kan, ini tiap bulan keluar, tiap bulan mikul beras, tiap bulan ngantar. Jangan bosan jadi orang baik. Dan itu inspirasi dari mana? Dari Gontor, dari Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi, dan beliau dari ayahnya, dari founder dari Gontor, yaitu Kiai Haji Imam Zarkashi dan Kiai Haji Ahmad Sa'ad. Jangan bosan jadi orang baik. Lalu tadi Pak Edi cerita berbuat baik, lupakan. Nah, itu jadi rumus Pak di pondok ini. Itu Bapak lihat di Purifier, ada tulisan yang bersambung di setiap sound system di atas meja. Nih, saya izin buka ya Pak ya. Ya. Kayak sulap tuh. Kan ngomong-ngomong, kita lihat ada apa di balik ini. Bapak lihat tulisan. Ini DNA di pondok ini. 2L. Apa 2L? Jadi ini stikernya bukan ditempel sebelum Bapak. Yeah. Tidak ada rekayasa Pak. Ya. Tolong satu guru satu ilmu, jangan ganggu ya. Saya bilang sama adik-adik,
Kita semua pernah salah, tapi pengen soleh. Do the best and don't feel the best. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. DNK. Kenapa kok we are nothing? Di mana-mana orang we are the best. We are the champion. Di Munzalat we are nothing. Gede-gede lagi ditulis. Karena memang kita nggak hebat sama sekali. Yang hebat itu Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi teman-teman, ayahanda Eri datang ke sini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keikhlasan, kejujuran, dekat berbuat baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan adik-adik, Bang Rangga dan kawan-kawan sempat konsultasi sama saya, Bang, kami harus gimana lah Bang? Begini Bang, begini Bang. Apa pesan Abang waktu itu? Kita lakukan yang terbaik. Al-Muluk ayat 2. Tidak ada cerita. Maka closing statement pagi hari ini teman-teman, sekedar mengingatkan saja, pujian manusia tidak bikin kita mulia. Apa? Pujian manusia tidak bikin kita mulia. Caci maki manusia tidak bikin kita hina. Yang bisa memuliakan dan menghinakan kita cuma Allah saja. Cas. Apa? Pujian manusia tidak membuatmu mulia. Pujian manusia tidak membuat mulia. Caci maki manusia tidak membuat hina. Maka lucu kalau ada yang bilang, saya sudah cukup menderita gara-gara dibully. Ustaz ngomong apa sih? Entah. Pujian manusia tidak membuat mulia. Satu dunia datang ke antum, muji-muji antum hebat, antum the next leader. Tidak ngefek, tidak mulia sama sekali. Firaun itu banyak penjilat-penjilatnya, tidak mulia, dia jadikan asin sekarang. Maka kalau nanti antum ke Mesir, datang ke Firaun, Fir gitu. Apa? Nakal si ente ya gitu. Makanya jadikan asin gitu. Om Fir. Apa namanya? Om Fir. Apa Om Fir itu? Om Firaun gitu. Biar agak keren sedikit. Fir gitu. Om Fir, nakal. Pujian manusia tidak membuat mulia. Caci maki manusia tidak bikin hina. Yang bisa memuliakan dan menghinakan cas, C-A-S, cuma Allah saja. Kenapa dikemas begini Ustaz? Supaya mudah ngapalnya. Ngapa lagi itu Ustaz? Saya tahu masalah antum banyak. Cuma Allah saja itu bahasa tauhidnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau dikemas dengan bahasa begitu, orang bilang, oh itu sih aku udah tahu. Supaya bisa jadi desain kaos gitu, cas. Jadi gantungan kunci, cuma Allah saja. Begitu orang puji kita bilang, oh ini ujian. Orang caci maki, ujian. Jomblo Ustaz, ujian nasional. Ujian juga. Jomblo itu sendiri ujian. Punya santri jomblo ujian juga. Kapan lah taubatnya budak-budaknya, kan gitu. Makanya Qurannya bilang nikahkanlah. Tanya, udah nikah belum kakak? Belum. Oke, nanti kita carikan gitu. Kan kalau laki-laki doanya apa? Enggak apa-apa cantik, penting soleha.
Yang penting dia mau. Nah, kalau dia tidak mau jangan. Kayak Pak Sukri, kan? Wah, Kiai Sukri. Pandai dia milih. Tidak noleh-noleh ke belakang, tapi ada spion dia. Dia tidak noleh ke belakang, tapi ada spion. Tahu-tahu nikah dia. Sama yang mana Sukri? Yang biasa di belakang tuh Ustaz. Oh, mantap kaca spionnya. Cobalah didik tuh pakai ilmu Sukri. Ini udah duduk di belakang tak dapat. Ya kan? Salah kamera. Cobalah beli spion yang bagus. Tanya sama Izur tuh ada spion yang ada lampu-lampu. Masya Allah. Kira udah seru, ujung-ujung kena lagi jomblo. Memang itu konten wajib ya. Dah, teman-teman semua, itulah yang bisa kita sampaikan hari ini. Sekali lagi kita terima kasih banyak sama Ayahanda. Banyak sekali ilmu. Ya, sesuatu yang disampaikan dari hati ya sampai ke hati gitu. Saya nulis tuh, saya bilang ini ilmu dalam-dalam semua. Karena memang pengalaman hidup, perjalanan hidup, nggak bisa bohong ya. Kalau ada yang bilang experience is the best teacher, maka guru saya ngasih insight yang berbeda. Beliau bilang another person experience is the best teacher. Dengarkan cerita beliau tadi, bagi kita semuanya sudah bisa melangkah 20-30 tahun yang akan datang. Ini boleh, ini jangan, ini iya, ini tidak. Tadi beliau berulang-ulang menyampaikan pentingnya kejujuran. Maka kalau masih ingat dulu ada kaos kita di Muzalan Store, sesuatu yang dimulai dengan kebohongan akan berakhir dengan masih ingat ya? Masih lupa kan masih? Kejujuran. Al-Amin. Itulah pondok pertama yang menjadi tonggak awal gerakan infak beras. Bukan Darul Khairat namanya, atau Babul Jannah atau apa. Pondok pertama yang menjadi awal sejarah infak beras adalah Al-Amin. Masih ada pondoknya dan masih kita support sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, orang kalau punya prinsip seperti tadi, insya Allah dunia datang dalam keadaan hina. Atas dunia, kata Rasulullah, wahia lima. Dunia datang dalam keadaan hina. Jadi dunianya yang nyembah-nyembah. Dia tidak cinta dunia, tapi dunia cinta sama dia. Dan itu disabdakan oleh baginda Rasulullah. Dan pasti itu akan terjadi kepada setiap hamba di hatinya, otaknya, pikirannya, akhirat Allah. Berbuat sesuatu untuk Allah, dunia datang dalam keadaan dunia itu hina. Terima kasih banyak abang kakak semuanya. Kita tutup dengan doa dan juga mendoakan. Semoga Ayahanda Eri selalu dimuliakan Allah, disehatkan Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Dan juga Mas Ridwan yang juga membersamai beliau, semoga dapat doa yang terbaik dari Allah, dimuliakan Allah, diberkahi Allah, diterima amal solehnya, mengalir pahala kebaikan. Kita doakan juga istri dari Ayahanda Eri yang sedang kurang sehat, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Allah gugurkan dosa-dosanya. Allah muliakan dunia akhirat. Turun rahmat dan kasih sayang Allah. Turun rahmat dan kasih sayang Allah untuk beliau sekeluarga.
Ayahanda Eri, istri beliau, dan juga Bang Ridwan beserta keluarganya, semua tamu-tamu yang datang dan dipertemukan Allah ke sini, muslimin muslimah seluruh dunia, semoga diangkat Allah derajatnya, yang sedang sempit semoga dilapangkan, yang sedang sedih semoga dibahagiakan, yang sedang sakit disehatkan, yang sedang susah semoga dimudahkan, dan yang sedang sakit semoga Allah jadikan penyakitnya sebagai tambahan sabar, sakitnya dijadikan Allah sebagai tambahan kasih sayang dari Allah, sakitnya dijadikan wasilah turunnya para malaikat, dan siapapun yang hari ini sedang punya hutang semoga hutangnya dilunaskan Allah, dibebaskan dari riba, dijauhkan dari berbagai macam maksiat, dijauhkan dari berbagai macam fitnah, dan kita diizinkan Allah untuk terus berbuat baik sampai akhir hayat, terus berbuat baik, terus beramal soleh, jangan bosan jadi orang baik, dan kita meninggal dunia dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin, amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, jazakumullah khairan. Kita mulai hari ini dengan bersama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih ya Bang Akad yang baik. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih yang baik dari Allah yang benar. Semua yang datang dari Allah yang salah, dan saya pribadi mohon maaf atas kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya izin menyapa teman-teman di Zoom sebentar. Teman-teman semua, assalamualaikum. Tadi alhamdulillah kita dengarkan materi dari Pak Eri. Alhamdulillah ini beliau izin menyapa teman-teman. Ini SIM Pak Eri, Santri Istimewa Munzalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang-orang di belakang layarnya Munzalan, ada Mas Yoyo, ada Mas Wawan, ada Bang Rangga. Ini yang bos beras tadi. Ini dari ini pengasuh Sumatera 1, Sumatera 2. Ini Mas Wawan yang punya pondok kuliner. Nah, ini amalsoleh.com foundernya. Nah, ini adik-adik. Ini Pak Rudi, ini Bang Rizal Armada. Ada Bu Muli Pak Rudi yang pegang British Propolis. Jadi ini santri-santri istimewa yang tiap subuh dikawal. Ada beberapa yang lagi di luar kota, jadi belum bisa, jadi udah izin. Teman-teman semua, alhamdulillah tadi kita udah dapat pelajaran dari beliau. Mohon doanya, insya Allah Pak Eri juga kita minta jadi guru kita, jadi ayah kita untuk ngasuh kita santri-santri yang istimewa dan lucu ini ya, lucu dan menggemaskan. Nah, jadi insya Allah ngobrol-ngobrol sama beliau tadi malam, banyak hal-hal yang memang bisa dikolaborasikan. Mudah-mudahan kita bisa sinergikan dengan beliau juga. Ada kebaikan-kebaikan yang banyak supaya kebaikan ini berlanjut insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi dan sinergi positif. Nah, gitu. Sinergi positif, sinergi kebaikan, kolaborasi, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Teman-teman, saya izin nemankan beliau dulu ya. Soalnya ada sop tulang yang harus dieksekusi. Mas Yoyo langsung pegang kepala. Aduh, ampun Bang Jago gitu ya. Gak ikut. Gue gak ikut. Soalnya Bubur kapat ya Ustaz. wih di Bang Dirga langsung bangun, tahu bubur kapat. Mas Tarto tahu juga tuh bubur kapat. Insya Allah. Oh iya Mas Wan. Soalnya sup buntutnya Mas Wan lebih enak ketimbang bubur kapat. Masa. Insya Allah nanti kalau ke Pontianak
kita bawa ke bubur kapan, ya. Dulu kalau setiap habis kajian pagi awal-awal itu kan mesti sarapan bubur dulu. Iya. Puasa. Mas Tarto ingat ya 2012 ya. Jadi bubur Kak Fat ini kenapa kok kesana? Karena Kak Fat ini adalah Kak Fatima namanya. Kak Fat ini adalah orang yang dari dulu awal waktu saya masih ngeritisin Fakbras itu beliau yang support. Jadi kalau misalnya ada bisa bilang, "Luk, kau mau ke panti asuhan ke?" Manggil saya tuh masih sampai sekarang Luk, dan beliau enggak tahu dan saya enggak kasih tahu siapa saya. Saya enggak kasih tahu saya keliling-keliling, enggak pernah ngasih tahu saya. Pokoknya kalau dia, "Kau masih ke ngurus anak yatim?" "Masih Kak Fat." Nah, gitu ya. Jadi ngomongnya tuh masih dia ngelihat saya seperti Lukman yang dulu, enggak ada yang ini. Jadi kalau ketemu tuh, "Luk, kau mau ke panti asuhan ke?" "Ah, aku titip ya 10 kotak, aku titip ya." Itu Kak Fat tuh orang yang pertama kali mensupport infak beras, ngawal, ya kan. Nah, sampai sekarang saya masih sering makan di sana dan ya datang silaturahim, bawa tamu-tamu spesial. Cuma tempatnya ya sangat sederhana. Jadi kita nanti kalau ke Pontianak, salah satu SOP wajib mampir ke bubur Kak Fat. Bang Dirga tuh makannya waktu itu setengah piring waktu itu Bang Dirga. Karena lagi diet beliau. Setengah piring Firaun. Makanya kalau ke Pontianak salah satu SOP wajib kita ke bubur Kak Fat. Nah, yang lain-lain tuh udah pada paham insyaallah. Saya pernah juga ya Ustaz. Oh iya, udah pernah Mas Yo. Buka itu. Ya, di Yang samping tempatnya terbuka pinggir jalan. Buka itu ya. Ya, Oh, itu ya. pinggir jalan. Iya. Bubur Kak Fat. Jadi kita mau kalau sarapan di hotel kan Pak Eri udah biasa sarapan di hotel. Nah, kita mau bawa beliau ke tempat yang nggak biasa gitu. Mas, Yang kalau siapkan ke mobil sana ya. Harus nabung dulu itu. Apa? Yang kalau ke sana harus nabung dulu itu ya. Dulu. Iya. Ya, oh itu yang bubur itu Mas. Kalau itu bubur Paris. Ini bubur Kak Fat beda, yang satu lagi. Nah, itu yang bubur Paris itu juga sama. Tempat saya dulu kalau mau makan di situ padahal satu mangkok cuma 8.000 harus nabung dulu. Ya kan, insya Allah nanti kita ke sana. Jadi ini izin mau mengkafatkan diri dulu ya teman-teman ya. Karena logika tanpa logistik anarkis ini. Sih. Ya, Bang Dirga nanti saya kirimin fotonya Bang. Ah, video call kata Bang Ipan. Nah Bang, berani Bang, mentang-mentang di Pontianak. Bang Dir, mana Bang Dir? Nanti saya video call Bang. Rasanya nanti saya ceritakan ya. Siap ya? Sekarang bisa ngomong bebas ya. Kiai Bang Ipan nih ke Pontianak mau belajar apa mau kulineran? Itu hadiah. Kemarin minta Melda, sekarang minta bubur Kak Fat. Itu rezeki. Agak-agak beragam nih. Nah apa? Biarkan ya. Biarkan dulu, diisi dulu. Ah. Baru.